Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Mohon izin pada kesempatan pagi hari ini, saya Tatang S. Hendra merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 akan mencoba mengkoneksikan antara materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 yang membahas tentang Filosofi Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kita sudah melalui beberapa tahapan dari mulai kita belajar tentang modul di awal, lanjutnya ada forum komunikasi yang membicarakan tentang modul awal tersebut, ada juga mulai dari diri, yaitu mengeksplorasi konsep dan juga forum diskusi. Berikutnya ada ruang kolaborasi yang sudah kita ikuti bersama dengan adanya penugasan kelompok, yaitu pada RUKOL, yaitu ruang kolaborasi. Ya. Ada diakhiri dengan presentasi modul. Berikutnya ada demonstrasi kontekstual, di mana kita sudah mencoba mempelajari kembali dan kita mengupload sebuah video juga ke dalam YouTube yang mungkin nanti bisa juga dilihat oleh Bapak Ibu semuanya, dan juga ada elaborasi pemahaman, yaitu virtual juga kita kemarin. Nah, masuk ke yang sekarang itu adalah koneksi antar materi secara umum menyimpulkan refleksi daripada modul 1.1. Oke, kita ketahui bersama bahwa kita sadar kepada diri sendiri ya, mungkin Bapak dan Ibu guru juga sama, merasakan apa yang kita rasakan tatkala kita sebelum mengikuti pelatihan ini gitu kan. Di mana sebelumnya mengikuti pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu boleh dikatakan mengajar sama peserta didik hanya dengan ceramah saja gitu kan. Nah, bagaimana dengan muridnya? Muridnya juga hanya menjadi pendengar yang baik saja gitu kan. Sehingga mereka tidak begitu interaktif dan juga kurang komunikatif. Dan juga akhirnya pembelajaran juga seperti yang kurang menyenangkan gitu. Nah, ini menjadikan suatu motivasi untuk diri saya sendiri kenapa saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini yang mudah-mudahan ke depannya bisa mengajar apapun pembelajarannya bisa sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bisa mencapai daripada tujuan pendidikan nasional. Oke, maka dari itu, dengan masih banyaknya kekurangan kita selaku pendidik dalam menyampaikan suatu materi ataupun pembelajaran kepada peserta didik, sehingga dengan adanya program dari Kemendikbudristek itu adanya program guru penggerak, dan akhirnya inilah yang akan memotivasi saya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini supaya bisa lebih baik dalam proses pembelajaran ke depannya. Oke, di mana di dalam modul 1 kita sudah masuk ke pembelajaran pendidikan guru penggerak. Di sana kita itu diajarkan atau mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana mulai daripada pembelajaran modul tersebut, adanya forum komunikasi, dan juga mulai dari diri kita untuk eksplorasi konsep, dan juga adanya ruang kolaborasi. Di samping adanya ruang kolaborasi, ada juga demonstrasi kontekstual, dan yang saya buat sekarang adalah koneksi antar materi yang menyimpulkan refleksi daripada modul yang dipelajari, di mana nanti akan diakhiri dengan aksi nyata dan juga penutup dan penilaian.
masuk ke dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada dua kata yang menjadikan suatu pemikiran bersama, yaitu adanya istilah pendidikan dan juga pengajaran. Apakah itu pendidikan dan apakah itu pengajaran? Oke, di sini kita mesti paham terlebih dahulu. Pengajaran itu apa? Nah, kita mungkin tidak terpikirkan, taunya ngajar saja kan, mendidik saja gitu kan. Tetapi pengertian dari pengajaran itu sendiri itu apa gitu kan. Nah, di sini kita tuangkan bahwa pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan cara memberikan ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batinnya mereka. Next, kita akan coba lihat, apakah itu pendidikan? Nah, kita sekarang lihat, tadi pengajaran, sekarang pendidikan. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau nanti sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita garis bawahi adalah satu, menuntun, yang menjadikan filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun. Nah, tentunya di dalam pendidikan dan pengajaran itu pasti ada anak-anak sebagai siswa atau peserta didik, dan juga ada kita sebagai pendidik. Di mana jelas anak-anak adalah makhluk atau manusia. Mereka adalah benda hidup. Jelas mereka harus hidup menurut kodratnya. Ini kita garis bawah kembali bahwa anak-anak adalah makhluk manusia dan mereka itu semua benda hidup gitu. Bagaimana dengan mereka? Ya, mereka harus hidup menurut kodratnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita itu sebagai kaum pendidik. Di mana tadi disebutkan ada kata menuntun. Nah, menuntun bagaimana? Menuntun tumbuh atas hidupnya dan juga kekuatan-kekuatannya. Kita memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya ya, tapi memperbaiki lakunya untuk bisa hidup dan tumbuh. Nah, dengan tuntunan atau dengan kita menuntun, di mana kecerdasan semakin tinggi dan luas. Terlepasnya juga mereka dari pengaruh-pengaruh jahat. Kalau kita misalnya terus menuntun dan memberikan tuntunan. Nah, itu yang menjadikan dasar awal dulu. Kita sebagai kaum pendidik harus bagaimana terhadap anak dan peserta didik kita. Nah, dengan kita sudah mengetahuinya ada anak atau siswa atau peserta didik, dan juga ada kita sebagai kaum pendidik, sehingga kita bisa simpulkan pendidikan dan pengajaran itu apa? Nah, usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, masyarakat, dan budaya, di mana pendidikan ini dan pengajaran ini merupakan apa? Tempat persemaian benih kebudayaan di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, berikutnya di samping kita ada menuntun sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara,
ada juga yaitu mewujudkan pendidikan anak yang relevan. Dengan apa? Dengan konteks, sosial, dan budaya. Seperti apakah itu? Yaitu pembelajaran yang berbasis pada budaya daerah. Jadi disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing. Dan juga apalagi pembelajaran yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, ini pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya dan daerah. Kita sesuaikan itu. Ini berhubungan dengan pembelajaran kita nanti ke depan bisa sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya juga, dalam pendidikan, kita mesti mempertimbangkan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah kita sudah memperhatikan itu? Mungkin selama ini kita terlupakan. Taunya mengajar aja, disamakan saja. Anak yang dari daerah pegunungan, daerah pantai, atau dari background-nya petani, ataupun dari kota dan sebagainya, kita mengajar saja. Padahal itu semua kita mesti pertimbangkan ya selaku pengajar. Kita akan coba terangkan apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman. Nah, sekarang secara singkat kita akan coba bahas kodrat alam itu apa saja. Sifat karakteristik dasar yang melekat kepada manusia. Seperti apa saja? Potensi, kekuatan, dan juga kelemahan. Itu kodrat alam. Apakah dimiliki oleh seseorang atau individu masing-masing? Pasti. Ini dimiliki oleh semua orang, termasuk kita dan juga peserta didik. Ini mesti diperhatikan oleh kita sebagai pendidik. Berikutnya, kodrat zaman juga harus kita perhatikan. Kita tidak bisa lepas bahwa kodrat zaman, perkembangan zaman, kita tidak lepas. Di mana kondisi ini, kondisi dan tuntunan zaman yang berubah. Apa saja di antaranya? Ada perubahan secara teknologi, perubahan secara lingkungan sosial, budayanya, cara berpikir kritisnya, dan berkomunikasi dan juga kolaborasi. Nah, berikutnya, di samping kita mesti memperhatikan kodrat zaman juga dan kodrat alam, pendidikan di sini kita lebih mengarahkan sekarang ke menghambakan kepada anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita memberikan pembelajaran kepada anak itu harus dibawa dengan hati. Guru bukan lagi sebagai sumber utama dalam pengetahuan, tetapi kita rubah sekarang. Kita hanya menjadi fasilitator, kita hanya mendampingi, dan kita hanya melayani saja. Kita coba seperti itu. Sehingga nanti pola pendidikannya itu kita tidak hanya ceramah saja gitu, tapi justru di sini akan lebih menghambakan kepada anak. Berikutnya, pendidikan yang menghambakan kepada anak itu kita perhatikan minatnya. Kita perhatikan apa lagi? Kebutuhannya. Kita perhatikan apa lagi? Kemampuan individunya. Nah, di sini kita simpulkan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan kita sudah mempelajarinya di modul 1 sampai dengan sekarang ini, bahwa di dalam pendidikan dan pengajaran itu, kita mesti coba untuk lebih ke arah mana? Satu, menuntun. Yang kedua, pendidikan yang relevan.
dengan konteks sosial dan budayanya. Yang ketiga, pendidikan kita mesti mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang berikutnya adalah pendidikan yang menghambakan kepada anak atau kepada peserta didiknya. Nah, peran saya sebagai pendidik bagaimana nih? Sesudah mengetahui keilmuan ataupun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba untuk lebih memperbaiki dalam proses pembelajaran, di antaranya model dan metode pembelajaran, mencoba untuk lebih memotivasi anak, supaya habit anak pelajar sejati gitu ya, ingin tahu informasi dan pengetahuannya, dan diarahkan mencoba untuk anak lebih senang untuk membaca. Ini yang mungkin agak susah di zaman sekarang ini, di mana anak muda lebih gemar main game mungkin. Ya bukan berarti negatif juga, tapi kalau main gamenya terlalu lama ataupun main gamenya tidak begitu bermanfaat, kan bagaimana dibandingkan dengan membaca gitu kan. Yang berikutnya, mencoba untuk anak supaya bisa nyaman belajar, senang belajar dengan cara memaksimalkan potensi yang akan dicapai. Yang berikutnya, mencoba untuk mengembangkan sumber daya manusianya, untuk mengaktifkan kreativitasnya, anak bisa lebih berinovatif, anak lebih memiliki pembelajaran kepemimpinan, rasa percaya diri yang tinggi, dan juga apa? Kemandirian, dan juga terbentuknya kedisiplinan. Dan yang berikutnya adalah mengembangkan siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis, memiliki nalar tinggi, dan berkomunikasi yang baik, dan juga berwawasan yang luas gitu. Itu mungkin yang dapat saya lakukan ke depan biar proses pembelajaran bisa lebih baik lagi sesudahnya mempelajari materi filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan semua pembelajaran yang sudah dipelajari di modul ini bisa saya aplikasikan dengan baik dan bisa memenuhi tujuan daripada pendidikan nasional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bangun dan bukalah mata.